Ketika membahas pertanyaan, sudah berapa lama manusia menghuni bumi? Seorang muslim perlu memulai dari sumber paling kokoh, wahyu. Bukan karena kita menolak sejarah atau sains, tetapi karena dalam perkara asal-usul manusia, Al-Quran dan hadis sahih adalah rujukan utama. Dari wahyu, kita mendapatkan kepastian, batasan, dan arah pemahaman. Dari selain wahyu, kita mendapatkan ikhtiar penjelasan. Yang bisa benar, bisa juga perlu dikoreksi. Prinsip penting dalam akidah Ahlus Sunnah, perkara yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nas, tidak boleh dipastikan secara mutlak. Sikap ini bukan kelemahan, tetapi bentuk adab ilmiah terhadap wahyu. Karena itu, sebelum masuk ke perhitungan sejarah atau temuan ilmiah, kita perlu menegaskan terlebih dahulu, apa saja yang benar-benar pasti dari Al-Quran dan hadis sahih tentang asal manusia. Hal pertama yang sangat tegas, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini bukan kesimpulan filsafat, bukan hasil riset antropologi, tetapi pernyataan langsung dari wahyu. Al-Quran berulang kali menyebut penciptaan Adam secara khusus dan langsung oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini bukan sekadar perbandingan, tetapi penegasan metode penciptaan. Adam diciptakan langsung, bukan melalui proses keturunan manusia sebelumnya. Para mufasir seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Adam adalah manusia pertama. Allah juga berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, dan kutiupkan kepadanya ruh dariku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Baghawi, ayat-ayat ini dipahami sebagai penciptaan Adam yang bersifat khusus, berbeda dari pola kelahiran manusia setelahnya. Ini menjadi batas akidah. Adam bukan hasil evolusi dari manusia sebelumnya. Beliau adalah awal garis manusia. Hadis sahih juga menegaskan posisi Adam sebagai bapak manusia. Dalam hadis syafaat yang sangat masyhur, manusia mendatangi Adam pada hari kiamat dan berkata, engkau adalah Adam, bapak manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sinilah para ulama menyebut beliau Abul Bashar, atau bapak umat manusia. Kepastian kedua dari wahyu, seluruh manusia berasal dari satu pasangan, Adam dan Hawa. Tidak ada banyak garis penciptaan manusia yang berbeda. Al-Quran menutup pintu gagasan bahwa manusia berasal dari sumber penciptaan yang terpisah. Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya dia mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Para mufasir menjelaskan satu jiwa di sini adalah Adam, dan pasangannya adalah Hawa. Ayat ini menjadi fondasi bahwa seluruh umat manusia, apapun warna kulit, bahasa, dan bentuk fisiknya, tetap satu keluarga besar. Ini bukan hanya informasi asal-usul, tetapi juga dasar etika kesetaraan manusia dalam Islam. Al-Quran juga menegaskan bahwa perbedaan bangsa dan suku adalah bagian dari ketetapan Allah, bukan bukti perbedaan nilai kemanusiaan. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Ayat ini menjelaskan hasil penyebaran manusia, bukan rincian waktunya. Wahyu menyebut fakta besarnya. Manusia menyebar tanpa menjelaskan tabel kronologi migrasi. Peristiwa besar lain yang menjadi penanda penting dalam sejarah manusia menurut Al-Quran adalah banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dalam konteks kelanjutan generasi manusia, Allah berfirman, dan kami jadikan keturunannya itulah orang-orang yang tetap melanjutkan generasi, mayoritas mufasir klasik, termasuk Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran, Al-Azim, dan At-Tabari memahami ayat ini, bahwa setelah peristiwa banjir besar, kelanjutan umat manusia berasal dari keturunan Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang bersamanya. Karena itu sebagian ulama menyebut Nuh sebagai bapak manusia kedua. Ini istilah penjelasan ilmiah, bukan lafaz hadits. Namun di titik ini kita perlu sangat hati-hati. Al-Quran tidak menyebut angka tahun antara Adam dan Nuh, tidak disebut berapa lama jaraknya, tidak disebut berapa generasi detailnya, tidak disebut total usia manusia di bumi. Ini menunjukkan satu kaidah penting. Wahyu memberi fondasi kebenaran dan pelajaran iman, bukan rincian kronologi numerik. Dalam beberapa riwayat sejarah memang terdapat kisah dan angka yang bersumber dari Ahlul Kitab. Nabi telah memberi pedoman sikap. Jika Ahlul Kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, maka jangan kalian benarkan, dan jangan kalian dustakan. Para ulama menjelaskan, riwayat seperti ini boleh disebut sebagai informasi tambahan, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, tetapi tidak dijadikan kepastian akidah. Dari seluruh paparan wahyu, kita bisa merumuskan batas kepastian yang tenang dan kokoh. Yang pasti, ada manusia pertama, manusia berasal dari Adam dan Hawa. Manusia menyebar menjadi berbagai bangsa, dan, menurut mayoritas tafsir, pasca banjir, generasi berlanjut dari keturunan Nuh, yang tidak disebutkan angka pasti,
berapa lama manusia telah menghuni bumi. Memahami batas ini penting, karena dari sinilah ketenangan ilmiah dan ketenangan iman bertemu. Kita tidak memaksakan kepastian pada sesuatu yang Allah tidak tetapkan secara tegas. Dan inilah fondasi sebelum kita masuk ke pembahasan perhitungan kronologi para ulama pada bagian berikutnya. Setelah menetapkan fondasi dari wahyu, bahwa Al-Quran dan hadis sahih tidak memberikan angka pasti umur keberadaan manusia di bumi. Pertanyaan berikutnya muncul, dari mana datangnya angka ribuan tahun yang sering disebut dalam literatur Islam? Sebagian kaum muslimin pernah mendengar pernyataan bahwa umur manusia sejak Nabi Adam hingga masa sekarang sekitar 6 atau 7.000 tahun. Angka ini sering disangka sebagai dalil agama, padahal jika ditelusuri, ia berasal dari ijtihad para ulama sejarah, bukan dari nas yang tegas. Dalam tradisi keilmuan Islam, penulisan sejarah, tarikh, adalah cabang ilmu yang berkembang sejak masa awal. Para ulama tidak hanya menulis tafsir dan hadis, tetapi juga menyusun kronologi para nabi, raja dan umat terdahulu. Di antara karya paling dikenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk karya At-Tabari, dan Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnu Al-Atsir. Kitab-kitab ini berisi rangkaian peristiwa dari penciptaan Adam hingga masa penulisnya. Bagaimana para ulama menyusun kronologi tersebut? Mereka menggunakan beberapa pendekatan. Silsilah keturunan para nabi yang disebut dalam riwayat, keterangan umur sebagian nabi, jarak generasi antar tokoh, serta riwayat dari sahabat dan tabi'in. Dalam beberapa kasus, mereka juga menyebut riwayat dari ahlul kitab yang tidak bertentangan secara prinsip dengan Islam. Dari penggabungan data inilah lahir estimasi rentang waktu antara Adam dan Nabi Muhammad, yang dalam sebagian perhitungan berada di kisaran beberapa ribu tahun. Namun penting dicatat, para ulama sendiri tidak memutlakkan angka ini. Jika kita membaca karya Ibnu Katsir dengan teliti, beliau sering menyebut beberapa versi riwayat kronologi sekaligus, lalu memberi catatan tentang kualitas sanad dan sumbernya. Ini menunjukkan sikap ilmiah, menyampaikan data yang ada, tetapi tidak selalu memastikan kebenaran akhirnya. Dalam metodologi Islam, penyebutan riwayat tidak sama dengan penetapan kepastian. Disinilah muncul istilah penting, Israiliyat, yaitu riwayat yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani, yang masuk ke sebagian literatur tafsir dan sejarah, melalui jalur sebagian perawi yang dahulu ahlul kitab, seperti Ka'b al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Para ulama Ahlus Sunnah tidak menerima Israiliyat secara mentah. Mereka membaginya menjadi 3 kategori metodologis. 1. Riwayat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, maka boleh disebut. 2. Riwayat yang bertentangan dengan wahyu, maka ditolak. 3. Riwayat yang tidak didukung dan tidak dibantah dalil, maka tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Dasarnya adalah sabda Nabi, sampaikanlah dariku walau 1 ayat, dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak mengapa. Dan juga sabda beliau, jika ahlul kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, maka jangan kalian benarkan, dan jangan kalian dustakan. Karena itu, ketika ada angka kronologi yang bersumber dari jalur Israiliyat, para ulama menyebutkannya sebagai riwayat sejarah, bukan dalil akidah. Ia boleh dicatat, tetapi tidak dijadikan keyakinan pasti. Sebagian angka umur dunia 7.000 tahun yang populer di masyarakat juga termasuk riwayat yang sanadnya dinilai lemah oleh para ahli hadis. Ibnu Katsir ketika membahas riwayat ini menjelaskan bahwa sanadnya tidak kuat dan tidak bisa dijadikan pegangan. Para muhadits menegaskan bahwa perkara besar seperti umur dunia tidak boleh ditetapkan dengan hadis dhaif, apalagi tanpa sanad sahih. Dari sini tampak satu pelajaran metodologis penting. Tidak semua yang tertulis dalam kitab sejarah berstatus dalil akidah. Ulama Ahlus Sunnah membedakan dengan tegas antara dalil qati, yaitu dari Quran dan hadis sahih, dalil joni, yaitu dari riwayat sejarah yang kuat, kisah tambahan, yaitu dari Israiliyat. Semua ditempatkan sesuai tingkat kepastiannya. Inilah keseimbangan ilmu, menghormati karya ulama, tetapi tidak mengangkat ijtihad menjadi wahyu. Menariknya, para ulama klasik tidak gelisah dengan adanya ketidakpastian angka kronologi. Fokus utama mereka dalam kisah para nabi adalah ibrah dan hidayah, bukan hitungan tahun. Allah sendiri menegaskan tujuan kisah dalam Al-Quran. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menekankan pelajaran, bukan detail kalender. Karena itu banyak detail waktu tidak dirinci oleh wahyu. Sebagian ulama juga mengingatkan agar tidak berlebihan dalam rasa ingin tahu terhadap rincian yang tidak dibutuhkan untuk petunjuk hidup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kaidah bahwa perkara yang tidak dibutuhkan untuk hidayah seringkali tidak dirinci dalam nas. Ketika Allah dan Rasul-Nya tidak merinci, itu sendiri adalah bentuk hikmah. Artinya, ketiadaan angka pasti bukan kekurangan, tetapi bagian dari metode pendidikan wahyu. Dengan demikian, posisi yang adil terhadap kronologi ulama adalah sebagai berikut. Kita menghormatinya sebagai usaha ilmiah besar. Kita mengambil manfaatnya sebagai gambaran sejarah. Tetapi kita tidak menjadikannya kepastian akidah. Jika ada yang menyebut angka 6.000 tahun, itu dapat dipahami sebagai pendapat sejarah. Jika ada yang tidak menetapkannya, itu juga tidak merusak iman. Sikap seimbang ini penting, agar tidak muncul dua sikap ekstrem.
menolak seluruh warisan sejarah ulama, atau sebaliknya memutlakkan ijtihad, sejarah seakan-akan nas wahyu. Keduanya tidak tepat. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang sering memunculkan kebingungan terbesar. Temuan ilmiah modern yang menyebut manusia telah ada ratusan ribu tahun. Bagaimana metode penetapannya? Apa asumsi dasarnya? Dan bagaimana sikap seorang muslim menyikapinya tanpa benturan akidah? Setelah membahas fondasi wahyu dan ijtihad kronologi para ulama, kini kita masuk ke wilayah yang sering menimbulkan pertanyaan. Apa kata ilmu pengetahuan modern tentang usia manusia di bumi? Dalam kajian paleoantropologi, cabang ilmu yang meneliti fosil dan asal-usul manusia, mayoritas peneliti saat ini memperkirakan bahwa manusia modern yang disebut Homo sapiens telah ada sekitar 200 hingga 300 ribu tahun. Angka ini tentu jauh lebih besar daripada sebagian estimasi kronologi sejarah klasik. Karena itu penting untuk memahami dari mana angka ini berasal, bagaimana cara menghitungnya, dan apa batas kepastiannya. Ilmu pengetahuan modern bekerja dengan metode observasi, pengukuran, dan pemodelan. Ia tidak berbasis wahyu, tetapi pada data yang bisa diamati dan diuji. Dalam penentuan usia manusia purba, para peneliti biasanya menggabungkan beberapa jenis bukti utama. Pertama adalah fosil manusia. Fosil adalah sisa tulang atau jejak biologis yang telah mengalami proses mineralisasi dalam lapisan tanah selama waktu yang sangat lama. Lokasi dan kedalaman lapisan tanah tempat fosil ditemukan menjadi petunjuk usia relatifnya. Para ahli geologi mempelajari susunan lapisan bumi. Semakin dalam lapisan, umumnya dianggap semakin tua dalam kerangka model geologi. Dari sinilah dibuat perkiraan rentang usia temuan. Beberapa temuan fosil yang sering dikutip dalam literatur ilmiah berasal dari wilayah Afrika, seperti Afrika Timur dan Afrika Utara. Salah satu yang terkenal adalah temuan di Jabal Irhoud, Maroko, yang diperkirakan berusia sekitar 300.000 tahun menurut analisis geologi dan laboratorium. Temuan-temuan semacam ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan menjadi rujukan dalam diskusi asal-usul manusia modern. Kedua adalah penanggalan radiometrik. Ini adalah metode pengukuran usia berdasarkan peluruhan unsur radioaktif dalam material tertentu. Untuk benda organik yang relatif muda secara geologis, sering digunakan metode karbon 14. Untuk sampel yang lebih tua, digunakan isotop lain seperti kalium-argon atau uranium series. Prinsipnya, unsur radioaktif meluruh dengan laju yang dianggap tetap, sehingga dengan mengukur perbandingan unsur awal dan hasil peluruhannya, dibuat estimasi usia. Namun para ilmuwan sendiri mengakui bahwa metode ini memiliki asumsi dan margin kesalahan. Hasilnya biasanya dinyatakan dalam rentang usia, bukan angka tunggal pasti. Faktor lingkungan, kontaminasi sampel, dan model awal dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Karena itu, dalam publikasi ilmiah, biasanya selalu disertakan batas toleransi kesalahan. Ketiga adalah genetika populasi. Para peneliti mempelajari variasi DNA manusia di berbagai belahan dunia. Dengan membandingkan tingkat perbedaan genetik antar populasi, mereka membuat model statistik untuk memperkirakan kapan populasi manusia modern memiliki nenek moyang biologis bersama. Pendekatan ini menggunakan konsep jam molekuler, yaitu perkiraan laju perubahan genetik antar generasi. Dari model genetika inilah muncul istilah populer seperti mitochondrial Eve dan Y kromosomal Adam. Penting diberi catatan tegas. Istilah ini adalah istilah teknis genetika, bukan penetapan tokoh historis seperti Nabi Adam dalam ajaran agama. Yang dimaksud adalah individu perempuan atau laki-laki yang menjadi titik temu garis DNA tertentu yang terlacak saat ini. Ia tidak berarti satu-satunya manusia pada zamannya, dan tidak dimaksudkan sebagai klaim teologis. Para peneliti genetika sendiri menjelaskannya sebagai model statistik, bukan identifikasi personal. Keempat adalah arkeologi budaya, yaitu penemuan alat batu, lukisan gua, sisa pemukiman, dan jejak aktivitas manusia masa lampau. Artefak seperti ini ditemukan di berbagai wilayah dunia, dengan perkiraan usia puluhan ribu tahun. Dari sini para arkeolog menyimpulkan bahwa komunitas manusia dengan teknologi sederhana telah ada pada masa tersebut. Dari gabungan fosil, penanggalan radiometrik, genetika, dan arkeologi inilah terbentuk model ilmiah bahwa manusia modern telah menghuni bumi dalam rentang ratusan ribu tahun. Tetapi di sini perlu ditekankan prinsip penting. Model ilmiah bukan kepastian mutlak. Ia adalah kesimpulan terbaik berdasarkan data yang tersedia saat ini dan tetap terbuka untuk revisi. Dalam sejarah sains, banyak teori mengalami koreksi ketika data baru ditemukan. Perkiraan usia spesies, jalur migrasi, bahkan klasifikasi fosil sering diperbarui. Karena itu para ilmuwan biasanya berbicara dalam bahasa probabilitas dan rentang estimasi, bukan kepastian absolut. Bagaimana dengan penyebaran manusia? Menurut sains modern, model yang paling luas diterima saat ini dikenal dengan istilah out of Africa, yaitu teori bahwa manusia modern menyebar dari Afrika ke berbagai benua melalui migrasi bertahap selama puluhan ribu tahun. Migrasi ini diperkirakan terjadi karena perubahan iklim, perpindahan sumber makanan, dan dinamika lingkungan. Dalam beberapa periode zaman es, permukaan laut turun sehingga muncul jembatan darat alami antar wilayah
yang memungkinkan perpindahan populasi. Contoh yang sering disebut adalah jembatan darat Bering, yang dahulu menghubungkan Asia dan Amerika Utara. Melalui jalur-jalur seperti inilah, menurut model ilmiah, populasi manusia menyebar ke berbagai benua. Jika diperhatikan dengan tenang, konsep penyebaran bertahap ini tidak bertentangan secara prinsip dengan pernyataan Al-Quran, bahwa manusia berkembang menjadi berbagai bangsa dan suku di seluruh bumi. Al-Quran menyebut hasil akhirnya, penyebaran, tanpa merinci jalur geografisnya. Namun ada titik sensitif yang perlu disebut dengan jujur dan hati-hati. Sebagian interpretasi ilmiah modern ditempatkan dalam kerangka evolusi manusia dari makhluk non-manusia. Disinilah seorang muslim menetapkan batas akidah. Dalam tafsir Ahlus Sunnah, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah secara khusus. Maka klaim bahwa Adam berasal dari evolusi makhluk non-manusia tidak diterima sebagai keyakinan. Adapun rincian seperti perkiraan usia fosil, jalur migrasi, dan model sebaran populasi, ini berada di wilayah penelitian empiris. Sejumlah ulama kontemporer menekankan pentingnya membedakan kategori. Wahyu menjawab siapa asal manusia dan apa tujuan hidupnya. Sedangkan sains mencoba menjelaskan jejak fisik dan pola sebarannya berdasarkan data teramati. Ketika kategori tidak dicampur, banyak ketegangan menjadi reda. Dengan memahami bagaimana sains menghasilkan angka ratusan ribu tahun, melalui metode dan asumsi tertentu, kita dapat menempatkan informasi itu secara proporsional, sebagai model ilmiah, bukan dalil akidah. Pada bagian berikutnya, kita akan merumuskan prinsip sikap yang paling aman dan seimbang dalam menyikapi perbedaan angka antara kronologi ulama dan estimasi ilmiah, agar tidak muncul syubhat dan kegelisahan iman. Setelah melihat dua pendekatan, kronologi berbasis riwayat dan ijtihad ulama di satu sisi, serta estimasi ilmiah modern di sisi lain, muncul pertanyaan penting. Bagaimana sikap seorang muslim ketika menemukan perbedaan angka yang tampak jauh? Apakah harus memilih salah satu dan menolak yang lain sepenuhnya? Ataukah ada cara pandang yang lebih tenang dan proporsional? Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting, kebenaran wahyu bersifat pasti. Sementara pemahaman manusia terhadap data, baik data riwayat maupun data empiris, bersifat ijtihadi. Ini berarti Al-Quran dan Sunnah Sahih adalah rujukan utama yang tidak diragukan. Namun ketika manusia menyusun kronologi angka tahun, baik melalui hitungan nasab, perhitungan generasi, maupun metode ilmiah, maka hasilnya berada pada wilayah interpretasi. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan angka pasti berapa tahun manusia telah menghuni bumi. Yang ditegaskan adalah bahwa Adam adalah manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah, dan darinya berkembang keturunan manusia. Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya, dia mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Ayat ini menegaskan asal-usul teologis manusia, bukan kronologi angka tahunnya. Karena itu, ketika para ulama menyebut angka ribuan tahun, itu dipahami sebagai hasil ijtihad sejarah, bukan nash qati yang mengikat. Demikian pula estimasi ilmiah ratusan ribu tahun adalah hasil model berbasis fosil, genetika, dan geologi, yang juga tidak bersifat mutlak. Dalam filsafat sains sendiri dikenal prinsip bahwa teori ilmiah selalu terbuka untuk koreksi jika ditemukan data baru. Sejarah ilmu menunjukkan banyak revisi besar terjadi seiring penemuan baru. Maka sikap ilmiah yang jujur adalah menyebutnya sebagai estimasi terbaik saat ini, bukan kepastian absolut. Disinilah pentingnya membedakan tiga tingkat kepastian. Pertama, kepastian wahyu. Ini menjadi fondasi iman, bahwa Adam adalah manusia pertama, bahwa manusia dimuliakan, bahwa hidup punya tujuan. Ini wilayah akidah. Kedua, ijtihad ulama dalam kronologi. Ini dihormati, dipelajari, tetapi tidak disamakan dengan wahyu. Perbedaan pendapat dalam detail angka tidak merusak pokok keimanan. Ketiga, model ilmiah empiris. Ini dinilai berdasarkan metodologi dan data. Bisa diambil manfaatnya, tetapi tidak dijadikan penentu kebenaran akidah. Sejumlah ulama kontemporer menekankan kaidah. Jika ada temuan sains yang pasti dan penafsiran ayat yang joni, maka penafsiran bisa dikaji ulang. Tetapi jika klaim sains masih berupa model yang diperdebatkan, maka tidak boleh dijadikan dasar menakwilkan nash secara liar. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara penghormatan pada wahyu dan keterbukaan pada penelitian. Contoh penerapan prinsip ini tampak dalam sikap para ulama terhadap isu-isu kosmologi dan penciptaan alam. Banyak ayat berbicara secara global, tidak teknis, sehingga memberi ruang penelitian. Namun pada pokok akidah, seperti penciptaan manusia pertama, batasnya jelas. Sikap seimbang juga menuntut kehati-hatian dalam bahasa. Tidak semua istilah ilmiah bisa langsung dipadankan dengan istilah agama. Misalnya, istilah Adam genetika dalam sains tidak otomatis sama dengan Nabi Adam dalam wahyu. Jika istilah teknis dipahami secara teologis tanpa penjelasan, akan timbul kebingungan. Karena itu, para pakar mengingatkan pentingnya memahami istilah sesuai bidangnya. Ada pula prinsip adab ikhtilaf, adab dalam perbedaan pendapat. Dalam sejarah Islam, perbedaan dalam masalah cabang
tidak langsung menjadikan seseorang menyimpang selama pokok akidah dijaga. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahwa setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Nabi. Ini menunjukkan ruang diskusi dalam hal ijtihadi. Sikap yang berlebihan di dua sisi sama-sama bermasalah. Menolak seluruh sains hanya karena ada bagian yang tidak sejalan dengan pemahaman kita juga tidak tepat. Karena Islam mendorong pengamatan dan penelitian alam. Namun menerima setiap klaim ilmiah, lalu menundukkan nas, agar selalu cocok juga berbahaya. Karena menjadikan teori sementara, seolah dalil pasti. Al-Quran justru mendorong manusia untuk berpikir dan mengamati. Katakanlah, berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan. Ayat ini menjadi dasar dorongan eksplorasi ilmiah, tetapi tetap dalam kerangka tauhid. Sebagian ulama menasehatkan pendekatan yang aman, pegang yang pasti, pahami yang ijtihadi sebagai ijtihadi, dan serahkan yang belum jelas, tanpa memaksakan kesimpulan. Dalam tradisi disebut tawakuf, menahan diri ketika data belum final. Ini bukan kelemahan, melainkan kehati-hatian ilmiah dan keimanan. Dengan pendekatan ini, seorang muslim tidak perlu gelisah ketika mendengar angka berbeda. Ia tahu mana wilayah akidah, mana wilayah penelitian, dan mana wilayah dugaan. Ia tidak menjadikan angka tahun sebagai inti iman. Inti iman adalah siapa pencipta manusia, untuk apa manusia hidup, dan kemana manusia kembali. Pada bagian berikutnya, kita akan merangkum seluruh pembahasan menjadi kesimpulan terpadu. Setelah menelusuri dalil wahyu, ijtihad ulama, dan pendekatan sains modern, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Pertanyaan tentang berapa lama manusia menghuni bumi adalah pertanyaan yang tidak dijawab secara angka pasti oleh Al-Quran dan hadis sahih. Dan justru disitulah letak hikmahnya. Wahyu memberi kita fondasi yang tegas tentang asal-usul manusia, tetapi tidak merinci kronologi angka tahunnya. Yang pasti dan menjadi bagian dari akidah adalah bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah, dimuliakan, diajarkan ilmu, dan menjadi asal seluruh keturunan manusia. Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat-ayat ini menetapkan asal penciptaan manusia secara teologis bukan melalui proses evolusi spesies dari makhluk sebelumnya, dan ini menjadi batas keyakinan seorang muslim. Namun ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan tahun, abad, atau milenium. Ketika para ulama sejarah menyusun kronologi dan menghasilkan estimasi ribuan tahun antara Adam dan Nabi Muhammad, itu adalah hasil ijtihad ilmiah berbasis riwayat, bukan wahyu. Karya-karya seperti Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir adalah warisan besar yang sangat berharga. Tetapi para penulisnya sendiri tidak mengklaim semua detail kronologi sebagai kepastian mutlak. Mereka menyebut berbagai riwayat, menilai sanadnya, dan sering menyampaikan lebih dari satu versi. Sebagian angka dalam literatur lama juga dipengaruhi riwayat Israiliyat, yaitu kisah dari tradisi Ahlul Kitab, yang dalam metodologi Ahlus Sunnah ditempatkan dengan hati-hati, boleh disebut jika tidak bertentangan dengan wahyu, tetapi tidak dijadikan landasan akidah. Nabi telah memberi pedoman sikap terhadap riwayat semacam ini. Di sisi lain, sains modern memperkirakan keberadaan Homo sapiens telah berlangsung puluhan hingga ratusan ribu tahun, berdasarkan fosil, genetika, dan penanggalan geologis. Namun metode ini berbasis model dan asumsi ilmiah yang terus dikaji dan diperbarui. Dalam filsafat sains, kesimpulan semacam ini disebut tentatif, kuat menurut data saat ini, tetapi terbuka untuk revisi. Karena itu, sikap yang paling selamat dan ilmiah adalah membedakan tiga wilayah. Pertama, wilayah akidah, bersumber dari Quran dan Sunnah sahih. Ini pasti dan tidak berubah. Termasuk di dalamnya ada manusia pertama, seluruh manusia keturunannya, dan manusia memiliki tujuan hidup serta pertanggungjawaban. Kedua, wilayah ijtihad sejarah ulama, dihormati, dipelajari, diambil manfaatnya, tetapi tidak dimutlakan. Perbedaan angka dalam wilayah ini tidak merusak iman. Ketiga, wilayah penelitian ilmiah empiris, diapresiasi sebagai upaya memahami ciptaan Allah, tetapi tidak dijadikan penentu kebenaran akidah. Ia memberi data tentang bagaimana secara materi, bukan siapa dan untuk apa. Dengan kerangka ini, seorang muslim tidak perlu gelisah menghadapi variasi angka. Ia tidak menggantungkan imannya pada hitungan tahun. Ia memahami bahwa tujuan kisah dalam Al-Quran adalah hidayah dan pelajaran, bukan detail kronologi. Allah menegaskan, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Perhatikan, yang ditekankan adalah pelajaran, bukan tanggal. Sikap tenang ini juga sesuai dengan adab ilmu dalam Islam. Tidak berbicara pasti pada sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya tidak pastikan. Tidak menolak data tanpa ilmu, dan tidak memaksakan penyesuaian wahyu dengan teori sementara. Jika sesuatu belum jelas, maka prinsipnya adalah tawakuf, menahan diri sambil terus belajar. Imam Malik rahimahullah
pernah memberi teladan kehati-hatian ilmiah. Ketika ditanya banyak pertanyaan, beliau menjawab tidak tahu. Pada sebagian di antaranya, bukan karena kurang ilmu tetapi karena takut berbicara tanpa dasar yang kuat. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, kehati-hatian adalah bagian dari kejujuran ilmiah. Akhirnya, pertanyaan berapa lama manusia menghuni bumi boleh dikaji, didiskusikan, dan diteliti. Tetapi ia bukan inti keselamatan. Inti keselamatan adalah mengenal siapa pencipta kita, mengikuti petunjuknya, dan mempersiapkan kembali kepadanya. Al-Quran mengarahkan perhatian manusia bukan hanya ke masa lalu, tetapi ke masa depan, akhirat. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah jawaban terpenting. Bukan berapa lamanya manusia di bumi, tetapi untuk apa manusia ada di bumi.